Torah yang disebut kemudian sebagai pengajaran jalan kebenaran hidup untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Itu jelas. Nah, ketika Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel, di situ terjadi makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir laknatullah kemudian menjual tragedi penyaliban ini kepada Roma Yunani. Roma Yunani mengambilnya sebagai simbol keselamatan. Dewa nuzul menjadi separuh manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Pahami itu dulu. Jadi beredar fitnahan kepada Nabi kami ke barat, bahwa Nabi kami telah dibunuh, Nabi kami telah disalib. Padahal yang disalib oleh orang-orang Roma atas perintah Yahudi itu bukan Nabi kami, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi kami. Siapa dia? Orang yang terkutuk. Oke? Pahami itu. Lalu terjadi pergerakan massa. Orang-orang barat mengimani Nabi kami mati di atas tiang salib. Bergeser dia, tiba masa Tuhan pencipta langit dan bumi datang untuk meluruskan fitnahan orang-orang kafir terhadap Nabi kami. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Quran kemudian datang meluruskan fitnahan orang-orang kafir laknatullah kepada Nabi kami. Dan kami hukum. Nah itu Allah mengatakan dan kami hukum karena ucapan mereka. Apa bukti penghukuman terhadap mereka orang-orang kafir ini? Buktinya mereka tidak bisa menggunakan akal sehat di dalam beragama. Itu hukumannya. Otak mereka kemudian mati total. Mereka beriman kepada Nabi kami yang mati, katanya mati di atas tiang salib hanya dengan akal-akalan. Imani saja, tanpa akal. Itu hukuman. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan tentangnya, yakni tentang pembunuhan dan tentang penyaliban itu. Mereka ragu. Kalau mereka tidak ragu, apa pembuktiannya? Orang-orang Yahudi dengan orang Kristen sampai hari ini cakar-cakaran, saling meludahi satu sama lain terkait dengan nama yang bernama Yosua, Isa, yang Kristen kemudian palsukan namanya menjadi Yesus. Paham ente? Makanya kalian dengan Yahudi berselisih paham tentang Yesus itu, tentang Isa, tentang Yosua, tentang Isa. Kalian berselisih paham sudah 2000 tahun sampai hari ini. Al-Quran mengatakan itu. Mereka ragu tentang apa yang mereka bunuh. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Sebagian daripada mereka mengatakan dia sudah mati, tapi sebagian daripada mereka juga mengatakan masih hidup. Sudah? Sabar dulu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, jadi Al-Quran datang membantah iman Roma dan Yunani, Barat, Eropa, Belanda, sampai kepada pengikut-pengikutnya yang ada di Indonesia. Dengan Al-Quran mengatakan bahwa yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Diserupakan artinya dimirip-miripkan, sehingga orang-orang Roma dan Yunani benar-benar menganggap itu adalah Nabi Isa yang namanya mereka palsukan menjadi Yesus atau Yesus. Demikian. Oke. Saya minta tadi ini tentang Yudas, tapi kamu tidak bisa menjawab. Adakah literasi yang tentang Yudas dalam Al-Quran? Ternyata tidak ada. Jadi kau membawa kemana-mana. Nah, sekarang saya jawab. Tentang penyaliban Yesus, Juma 4 Injil kanonik itu sepakat mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada peristiwa penyaliban. Nah, kamu bilang tadi kami berselisih paham dengan Israel, Yahudi.
Kau lihat, saya sudah pernah ngomong ke kamu, Sanhedrin 4:3a itu dikatakan, pada malam Paskah Yesus dibunuh digantung. Itu tandanya, walaupun itu tidak asli atau bagaimanapun, itu tandanya orang Yahudi mencatatkan kematian Yesus. Kamu bilang tadi berselisih paham. Yang berselisih paham itu adalah kalian. Islam itu yang berselisih paham. Nah, Islam itu, karena yang kalian klaim sudah ada dari zaman dulu, selisih paham kalian. Isa ini disalibkan atau diserupakan, ya kan? Nah, sekarang begini, saya akan buktikan bahwa Isa itu mati. Cuma, saya akan buktikan. Kau lihat di surat Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mau kau kemanakan ayat ini Juma? Kalau kau bilang ini nanti dia akan datang baru dia mati, nah bagaimana dengan standar yang sama yang diterapkan kepada Yohanes? Di dalam surah Maryam ayat 15, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan. Yohanes di situ mati Juma. Ayat yang sama, standar yang sama di dalam surat Maryam ayat 33 dikatakan untuk Isa, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal. Ini tandanya Isa meninggal Juma. Meninggal dia. Nah, kau jawab dulu tuh. Oke, baik. Ketika Anda membawa narasi terkait dengan Maryam ayat 33, itu tidak sedang berbicara mengenai masa sekarang, tapi berbicara mengenai masa yang akan datang. Bukan berbicara mengenai masa Nabi Isa. Ingat, ketika ada pernyataan Nabi Isa seperti itu pada saat dia bayi, dan berbicara mengenai masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena manusia itu mati hanya sekali. Sehingga Nabi Isa itu belum mati hari ini, masih hidup beliau. Beliau diangkat ke langit. Di dalam kitab yang engkau pegang, Ibrani 9:27, sama seperti manusia ditetapkan mati untuk satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi Yesus belum mati, karena tidak mungkin Yesus mati 2 kali. Manusia itu mati 2 kali itu tidak ada. Di kitabmu dikatakan cuma 1 kali. Kalau Yesus mati lagi nanti di akhir zaman ketika kiamat, berarti Yesus mengalami kematian 2 kali. Itu lawak-lawak namanya. Itu menipu diri sendiri. Ya. Manusia diciptakan, ditentukan untuk mati sekali saja. Berarti Yesus tidak mati ini. Yang pada saat itu belum mati, Nabi Isa belum mati. Nanti datang kedua kalinya baru meninggal pada saat kiamat. Itu baru betul. Nah, Al-Quran datang mengajarkan bahwasanya mereka berselisih paham tentang penyaliban. Siapa bilang tidak ada penyaliban? Ada, penyaliban itu ada. Tapi yang disalib itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa, bukan Nabi kami yang disalib. Yang disalib itu manusia laknat, manusia terkutuk. Tertulis di dalam Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Masakan Yesus Nabi kami itu terkutuk? Nggak mungkin. Yang terkutuk itu Yudas. Kamu harus rajin belajar supaya kamu itu nggak sesat. Yang mati di atas tiang salib ini adalah manusia terkutuk. Yesus Nabi kami bukan manusia terkutuk. Siapa yang terkutuk pada zaman Yesus? Yudas. Sedangkan Paulus mengutip kitabnya orang Yahudi. Galatia 3:13 itu mengutip Ulangan 21. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang yang mati terkutuk itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah dan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Coba kamu tunjukkan kepada saya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk oleh Allah? Sedangkan kematian orang yang disalib itu adalah kematian kutukan. Dikutuk oleh Allah. Ada tidak kemudian di dalam kitab saudara tertulis bahwa Yesus dikutuk oleh Allah? Sedangkan yang tertulis di dalam kitab saudara yang dikutuk oleh Allah adalah Yudas. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang dikutuk di situ? Yudas. Kenapa Yudas dikatakan terkutuk?
karena makan suap. Masih ada kemudian ilmu yang bisa kamu sampaikan untuk membantah itu. Dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya terkutuklah orang yang makan suap. Matius 26 nomor 14 sampai nomor 16, Yudas menerima suap. Saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam Matius 26. Supaya kalian itu waras dan meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Nih, kita lihat apa yang tertuang di dalam kitab Matius 26. Ya, supaya kamu itu enggak ngarang-ngarang kemudian bahwa Yesus yang mati. Enggak ada Yesus mati. Yesus itu orang suci, enggak mungkin dibunuh oleh orang kafir. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka kemudian membayar Yudas 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas menerima 30 uang perak, disuap dia untuk berkhianat kepada Yesus, menunjukkan tempat Yesus sembunyi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Saya tanya kepada kalian berdua, siapa yang terkutuk akibat makan uang suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Bagaimana cuma seperti itu? Jawab. Sanggahan. Jawab. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Oke. Sekarang begini cuma ya. Adalah betul Yudas yang menerima 30 keping uang. Oke. Ya? Siapa yang terkutuk? Betul. Siapa yang terkutuk karena makan suap? Mana? Siapa yang terkutuk karena makan suap? Siapa yang terkutuk? Yudas sendiri mati bunuh diri, bro. Siapa yang terkutuk karena makan suap? Yesus menjalani hukuman. Saya tanya, siapa yang terkutuk karena makan suap? Di Ulangan itu. Saya bacakan. Ulangan 27 nomor 25. Kubacakan samamu supaya otakmu waras ya. Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap karena ingin menyerahkan manusia yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Jawab. Siapa yang makan suap? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini siapa? Yang menerima suap adalah Yudas. Yudas. Yang terkutuk siapa? Ya Yudas lah. Yudas. Yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Itu beda ceritanya. Oke, sekarang begini cuma. Sekarang begini. Kau tunjukkan di dalam Alkitab 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengatakan Yudas disalib. Tunjukkan di ayat berapa? Oke. Yesus berkata di dalam, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Yudas disalib. Oke. Ingat, ada peristiwa penyaliban ya. Ada peristiwa penyaliban. Siapa yang bisa buka kamera di sini? Dengarkan saya dulu. Siapa yang bisa buka kamera? Penyaliban ya. Dari ada yang bisa buka kamera? Yang di sidang siapa? Ada yang bisa buka kamera? Ya, kau tunjukkan saya. Yang di sidang siapa? Aku lagi di luar pula, Bang. Bentar lagi baru nyampe. Matius 27 nomor 5. Bang Gores. Enggak, Bang Gores. Matius berapa, Bang? 27. Nomor 5. Iya. Paralel ya, supaya kita tahu siapakah yang mati tersalib. Aduh, modal congor ini penyembah Yudas. Matius 27 nomor 5, buka kamera. Ada? Ya ada, Bang. Ntar. Buka yang paralel supaya orang-orang penyembah Yudas ini sadar. Oke, saya bacakan. Terlalu lama. Paralel, udah sabar diam. 2. Saya bacakan saja. Tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Mana? Apa ini?
Paralel. Paralel. Buka Alkitab Sabda, paralel. Matius 27 nomor 5. Lama kali bah. Paralel. Maka ia pun melemparkan uang Paralel perak tuh yang itu ke ketik-tik dalam bait yang suci. di bawahnya. Tuh yang ketik bawah itu. house, yang Ya, bawah tuh. house. Klik. Bawah yang Klik biru. itu yang kau pegang. Klik itu. Nah, baca. Ya, Oma, maka Oma. ia pun melemparkan uang ke dalam bait suci lalu pergi dan menggantung diri, dan Yudas melemparkan Baca peti keterangan di bawah, catatan fullnya, paling bawah, catatan full. yang ini. Ya, Ya. Catatan Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, menggantung apa diri. disuruh baca kok jadi kayak gini ya? Dengarkan dulu. Nih, Dibacalah. Suruh Matius jangan kau mengatakan paksa. bahwa Yudas menggantung diri. Iya, menggantung diri berarti dia menggantungkan diri sendiri. Oh, mama. Bukan disalibkan cuma. Apanya ini ya? Jangan ketawa kalau disuruh baca. Baca. Malu kau Juma. Ini yang suruh baca ini aneh. Baca, disuruh baca kenapa susah kali ya Allah ya Karim. Aduh males kok gini ah. Namanya menggantungkan diri Juma. Kenapa nggak bisa dibaca kah? Dia dengan kerelaan menggantungkan diri. Nggak bisa dibaca Dalam kah ini? peristiwa penyaliban, ada orang yang menyalibkan, ada Aduh, orang yang disalibkan Juma. Kenapa Mbak Hesti ini nggak mau baca? Kenapa? Dibayar berapa? Kenapa nggak mau Udah baca? aku baca tadi bang, udah aku baca. Udah selesai Nih, sampai situ, udah selesai. Eversmoon. Selesai tuh, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, udah selesai. Udah, Aneh. dan ini di kisah Jangan para rasul mentang-mentang Satuan mualaf mencatat kamu itu bahwa kontrol. ia tewas karena jatuh. Nah Kasih dia itu mawar dulu, maksudku, Herpesmoon. jangan kayak gitu lah. Herpesmoon Suruh baca kasih dia dibaca. mawar tuh, mawar. Tiga kah? Iya, Bikin kesal lah. Baca. itu udah dibaca nih. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Nah, Itu dia. Terus sampai di situ aja. dan Dilanjut. Saya baca. mencatat bahwa Aneh. gini, Mencatat bahwa ia Aku tewas keluar deh karena dari sini. Sudah. mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Terlalu Barangkali lama. yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tongkat yang telah Itu. ya, dengan diruncingkan mati dengan menggantungkan pada masa itu sudah. dilakukan Sudah terlalu jujur cara kau. disalibkan, Sudah. cara Sudah. disalibkan Sudah dan terlalu jujur kau. disulakan. Sudah terlalu jujur kau ya, sudah. Itu ada cara disalibkan kami. Iya, itu ada kata cara Sudah, disalibkan. sudah. Bang Juma mana? Baca awal lagi, baca awal lagi. Blokir. Oke, ini ada Saya menu. tahunya kena Baca dari awal. Ya ini ya, aku baca dari awal. Makanya dengerin. Ya, dengerin ya, baik-baik ya. Tunggu dulu aku nain Bang Juma. Nih ya, dengerin ya. Kemana dia? Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas Menggantung karena diri, jatuh oke. barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri atas sebuah Menggantung- tongkat Ah. yang telah Ya. diruntingkan Mati mati pada dengan saat diam itu. dulu. Menjatuhkan Bang- diri, menggantungkan diri. Iya, Ya, diam lanjut. dulu apa kami KJ mati dengan menggantungkan pada masa Ya. itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan Nah tuh baca. Oke. dan Oke. disulakan. Di awal dikatakan menggantungkan diri, berarti dia dengan kerelaan menggantungkan diri, tidak ada peristiwa penyaliban. Loh, itu yang disalibkan dinamakan- itu, dengarkan. itu udah Namanya disalibkan penyaliban. itu, Dengarkan. nakal. Udah dibacakan Namanya pun. penyaliban. Aku ulangi adalah lagi ya, Bang. hukuman. Tuh Aku dengarkan, lagi ya, Bang. diulang lagi. Ya, diulang ini aku lagi. ulangi lagi di sini ada diulang katanya. lagi. Hukuman di zaman Matius, PKI. Udah dengerin kau deh, diam kami dulu, KJ, diam dulu, penyembah kami Yudas KJ. diam dulu. Nah, Matius Cuma mengatakan tidak bahwa ada yang Yudas Juma. menggantung Nah, diri, tuh. mencatat Catatan bahwa apa ia tuh? tewas Diri. karena jatuh. Menggantung diri. Diam dulu Iya, kami KJ. diam dulu kau, diam dulu. Ini aku mute dulu dia, Bang. Penyembah Dah. Yudas diam dulu. Nah, lihat nih ya. Astagfirullah. Jadi kejadiannya, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tongkat yang telah diruncingkan, mati dengan mati. menggantung, dan pada Mati. saat itu hanya dilakukan dengan cara Hanya dilakukan dengan cara disalibkan. disalibkan. Dah, Ini ada selesai. kata disalibkan. Nah,
Oke, itu bukti Al-Quran ya, dari catatan kitabmu sendiri. Mati pada saat disalibkan. itu hanya bisa terjadi terhadap orang yang Kali cuma disalibkan. di situ dikatakan barangkali. Enggak, itu Namun di catatannya. awal dikatakan Mati pada saat itu menggantungkan titik. diri. Titik di situ, titik. Menggantungkan diri. Titik Oke, dulu, sekarang- ada tanda titik. Oke, Habis kalau itu kamu dilanjut. pintar, Mati pada kalau saat kamu pintar, itu. dengarkan dulu saya. Kalau kamu pintar, bisa nggak seorang diri menyalibkan dirinya sendiri? Nggak bisa, makanya dia disalibkan. Itu, kamu udah jawab. Nggak bisa, makanya dikatakan di situ mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Dah selesai. Ya. Di awal tadi sudah ngomong Udah. menggantungkan diri. Maka yang jelas itu Nah, lalu- adalah lalu orang yang mati Markus di atas bilang, tiang salib. barangkali, Orang yang mati di atas tiang salib itu adalah barangkali. orang Katanya kan barangkali. yang Itu bukan di ayat- terkutuk. Itu bukan di ayat Yang Alkitab, itu terkutuk. penjelasan, bro. Yang Penjelasan. terkutuk pada masa Nah, itu jelas adalah penerima suap. Oke? Nah, sekarang begini cuma itu di dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa Yudas disalib. Nah, tadi Di itu ayat apa? Berapapun dengarkan itu penjelasan Tadi itu dari apa? luar. Itu Tadi itu penjelasan. apa? Itu penjelasan. Ya itu penjelasan. Penjelasan itu bukan dari Alkitab. kitabmu sendiri udah selesai. Oke, Terus kamu mau penjelasannya bantah? pun, oke, Kamu mau bantah penjelasannya penjelasan pun, itu? Dengarkan dulu penjelasannya. Kamu mau pun, bantah kau tidak penjelasan paham. kitabmu? Di awal tadi dibilang dia menggantungkan diri atau menjatuhkan diri kepada kayu yang diruncingi. Sekarang kamu mau ingin Nah, membantah? Markus bilang barangkali dia. Nah, terus mati pada saat itu? Iya barangkali katanya dia disalib. Bukan barangkalinya. Disalib. Keterangan Disulapkan, setelahnya. Titik. Keterangan setelahnya. disulapkan. Titik. Nah sekarang tidak ada data di Alkitab mengatakan Yudas disalib. Yang di, Nah, yang di bawahnya sekarang- itu apa? Oke, Mati oke, oke, dengan oke. menggantung pada masa Oke. itu hanya Nah, sekarang dilakukan saya dengan tanya cara kamu. disalibkan. Oke, sekarang saya tanya kamu yang Tunggu berbicara. tunggu. Baca yang paling bawah. Mati Oke, dengan oke, menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara Menggantungkan diri. Berarti baca dia menggantungkan. baca. Oke, kamu Mati kamu lulus dengan nggak? menggantung. Mati dengan menggantung pada masa Oke. itu hanya dilakukan Oke, dengan oke. cara Ya. Oke. Dengan cara Sekarang apa? saya tanya kamu dulu. Dengan Kamu cara bahasa apa? Indonesia atau tidak? Dengan cara Menggantung apa? itu apa? Apa Dengan arti cara apa? menggantung? Hey, Menggantung itu seseorang dengan cara yang apa? bergantung. Dengan Menggantung cara di kayu. apa? Dengan Mati keikhlasan dengan sendiri, menggantung, menggantung. mati dengan menggantung pada masa Sementara itu penyaliban hanya dilakukan dengan Dengarkan. cara apa? Juma. Hey. Kau tuh tunjukkan kau pintar loh. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Kau dengan pintar cara kalau apa? Kau tuh, loh, kau baca dari awal penjelasannya apa tadi yang dikatakan? Mati dengan menggantung pada masa itu Iya. hanya dilakukan dengan cara Ya, tapi kan barangkali kan tuliskan di situ barangkali mati dengan dikatakan menggantung di situ pada barangkali. masa itu. dikatakan di situ tadi barangkali. Oke sudah sekarang saya Mati dengan cara menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan jangan cara paksakan. Loh, ini kau tertulis. paksakan, jangan kau paksakan. ini Itu tertulis di dengarkan kitabmu. dulu saya, dengarkan dulu Ini saya. tertulis. Dengarkan dulu. Ini Sama tertulis. dengan Nggak kalau bisa, saya nggak bisa, paksakan. nggak bisa, nggak bisa. Kalau Kau saya diam, paksakan kau diam. hadismu Kau jawab. untuk menjelaskan Kau Al-Quran, jawab kau tidak akan dulu, terima. kau jawab dulu. Menurut catatan Matius 27 nomor 5, mati Oke. dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Oke. Sekarang Dengan saya cara begini apa? saja. Dengan cara apa? Penjelasan Dengan itu cara apa? adalah- Mati penjelasan pada saat yang- itu digantung dengan cara apa? Dengarkan dulu. Penjelasan itu yang ditulis oleh rabi-rabi atau Dengan Sekarang cara apa Alkitab- kemudian? Dengan cara apa? Alkitab Jawab. menjelaskan. Dengarkan dulu. Jawab Alkitab dulu, menjelaskan Yudas jawab disalib ada dulu, enggak? jawab dulu. Alkitab menuliskan Yudas disalib ada enggak? Kamu Tidak ada kan? nakal. Tidak ada kan? Kamu Hanya kau nakal. pergi mengais ke Kamu penjelasannya. nakal. Oke, Juma. Nah, Kamu nakal. sekarang saya Juma. Kamu Sekarang saya nakal. Juma, dengarkan Jawab dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Loh, menggantung, namanya menggantung tadi sudah dikatakan menggantung diri terus menancapkan diri kepada kayu yang di Iya, baru setelah ditulis dia lagi di situ. atas disalib, Ya. dia Lalu satu lagi menjatuhkan dikatakan, dirinya ke bawah barangkali. karena di bawah itu ada tonggak runcing. Nah, sekarang pertanyaannya,
catatan dari kitabmu sendiri nih, jangan kau bantah. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Oke. dengan cara. Sekarang saya tanya kamu. Dengan cara Ketika- apa? Hei, jawab ketika dulu, Yudas- jawab dulu, jawab dulu. Dengarkan dulu saya. Jawab dulu. Ketika Yudas- ya, ketika Yudas mati. Jawab perutnya dulu. terbuai, isi Mati perutnya dengan menggantung terbuai. pada masa itu Dengarkan hanya dulu. dilakukan dengan cara. Jawab Tidak dulu. ada kata-kata bunuh diri dia kok. Jawab dulu. Jawab. Dia bunuh Mati diri. dengan menggantung Dia diri bunuh pada diri. masa itu hanya dilakukan dengan cara. Dia bunuh diri, bro. Mulai gepeng. Udah diturunkan aja nih si Cuplis. Kamu takut kamu. Takut Saya sama minta kamu membaca catatan dari kitabmu sendiri. Aduh, Kenapa Juma, kamu nggak mau? Juma. Oke, sekarang Kenapa kamu kita baca? pergi begini Juma. Begini Kenapa? Juma. Kalau Al-Quran mau mengatakan Yesus Kenapa kamu bisa- tidak mau membaca Dengarkan catatan dulu. kitabmu sendiri? Oke, Kenapa? dengarkan. Kalau Al-Quran mengatakan Yesus Jangan tidak kau bisa bawa Al-Quran. Baca Alkitab. dulu ini, Oke. baca dulu nih. Mati Ya. dengan menggantung Sekarang pada begini masa saja. itu hanya dilakukan dengan cara. Sekarang begini saja. Nggak ada. Turunkan. Host, turunkan monyet ini. Jangan. Turun. Kau selalu Turun. takut lawan saya. Kau selalu Turun. takut lawan saya. Saya Dari tidak mau dulu, melawan dari orang dulu. dulu. Orang tulul. Dari dulu kau selalu Penghujat. takut lawan Orang saya. tulul. Tidak. Ngapain kau dilawan? Kau Kau selalu disuruh takut baca. lawan saya. Berani nggak kau baca ini? Berani nggak? Kau selalu takut lawan Berani saya. nggak kau baca ini catatan kitabmu? Jangan turunkan. Berani nggak kau baca catatan kitabmu? Loh, kita baca ayatnya, bukan Berani nggak penjelasannya. catatan kitabmu? Berani nggak kau Karena baca? penjelasannya kau tidak paham. Kau baca ndak ini? Kau berani Oke. nggak baca? Oke, ayo buka kembali. Kita Oke. baca ya. Kamu buka kembali. Mati Buka kembali. dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara. Semua ayatnya, semua kalimatnya kita pelajari satu-satu. Ya, besarkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya Penjelasan dilakukan yang dengan tadi- cara. Penjelasan yang tadi dibuka kembali supaya kita aman. Ya kau buka di HP-mu situ. Kau buka di Tunjukkan HP-mu. supaya penonton lihat. Udah tadi sudah semua penonton di bawah lihat. Kamu aja yang pura-pura nipu orang di sini. Tadi si blogger Sudah, kalau bilang, kau tidak bisa membacanya, menggantungkan turun. Diri. Turun. Menggantungkan diri. Kau jangan takut Turun. lawan saya Juma. Turun. Saya sudah hadapi kau ini, monyet. Udah gua hadapi kau ini. Juma. Hei. Kau tidak ada ilmu. Saya bilang. Ini kau sudah Gurinda. kutunjukkan samamu ini. Kau Udah. lebih sama dengan Gurinda. Tahu kau Gurinda Ini. hanya mengasah. Mati hanya dengan mengasah kerjanya. menggantung pada masa Kau itu lupa, hanya kau dilakukan sudah dengan tipis. cara disalibkan tuh. Kenapa kau tidak berani baca? Kenapa? Kenapa? Itu kan penjelasan yang Ya penjelasan yang kau tidak kitabmu ini pahami. kenapa kamu nggak baca? Loh, yang di awalnya kenapa kau tidak baca yang di awalnya? Yang di awalnya mencatat, Apa- dengarkan. Saya baca apa ya. katanya di awalnya? Matius mengatakan bahwa Yudas Ya. menggantung diri. Di Ya, kisah menggantung para diri. rasul 1 nomor Sabar 18. sabar dulu. Di kisah Kata- para rasul dengarkan dulu 1 saya, nomor dengarkan. 18 mencatat bahwa dia tewas karena jatuh. Dia Ya. tewas karena jatuh. Nah, Ya. ini tewasnya karena jatuh ini yang kemudian dikatakan barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang diruncingkan. Itu yang dikatakan barangkali. Ya. Udah. Ya. Sekarang Apa? saya tanya kamu, kata Itu menggantung yang dengarkan dulu saya. yang dikatakan Dengarkan. barangkali di sini adalah yang dilakukan Yudas menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Itu yang barangkali. Ya. Tetapi titik Dan? di situ, titik. Dan? Dilanjut, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Oke, Nah, sekarang terus? saya tanya kamu. Kau mau bantah? Ditulis- Tunggu. Bantah dulu ini, Dengarkan bantah, dulu. bantah. Kau bicara. Kau bantah dulu saya ini. Bicara. Kau bantah Kau dulu bicara, ini. Saya bicara loh. Bantah Kau ini yang catatan bicara terus. kitabmu. Bagaimana saya mau? Oke, tadi Saya dikatakan di persilakan situ, Matius- Anda berbicara untuk membantah catatan kitabmu. Ya. Silakan. Oke, tadi Matius mengatakan menggantungkan diri. Namanya menggantungkan diri bahwa dia dengan kerelaan menggantungkan diri, bukan disalibkan. Kalau disalibkan ada orang, ada fakta peristiwa yang disaksikan oleh orang. Nah, sekarang siapa yang menyaksikan bahwa dia disalibkan? Siapa? Kalau Yesus disalibkan, saya tunjukkan. Siapa yang menyaksikan? Bahkan Injil-Injil yang apokrif juga menuliskan. Jadi kamu membantah catatan kitabmu. Fakta sejarah, dengarkan dulu, sejarah-sejarawan Yahudi juga menuliskan, Yunani juga menuliskan.
Romawi juga menuliskan. Memang ada penyaliban itu, ada penyaliban itu. Sejarah menuliskan apa? Memang ada penyaliban. Yang jadi masalah ini, yang disalib ini Nah, orang yang terkutuk. menjadi masalah adalah karena Al-Quranmu mengatakan diserupakan, makanya kau mengais-ngais. Loh, Al-Quran saya sudah selesai. Al-Quran saya sudah selesai mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Oke. Yang disalib orang diserupakan. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, saya tanya samamu. Yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Jawab. Oke, sebenarnya Al-Quran di sini tidak salah. Tidak salah. Saya Yang ulang, salah di nggak sini, usah kau dengarkan pakai dulu. jurus bulus. Saya tanya samamu. Dengarkan. Saya tanya Yang samamu, salah di sini- yang disalib ini orang terkutuk, orang yang dikutuk Tuhan, atau orang yang dimuliakan Tuhan? Jawab. Jemaah, pengetahuan orang di zaman Romawi, orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang terkutuk. Oke, Namun terkutuk. Yesus, Nah, dengarkan dulu. pertanyaannya dengarkan dulu. selanjutnya, Dengarkan, pertanyaan selanjutnya, dengarkan dulu, selanjutnya. Siapa Dengarkan yang dulu. terkutuk? Yesus atau Yudas? Ya, dengarkan dulu. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Pilatus, dengarkan dulu saya. Pilatus Siapa sendiri yang tidak- terkutuk? Kan kamu sudah tahu Dengarkan, bahwa yang disalib ini dengarkan. adalah orang Dengarkan terkutuk. Nah, Dengarkan. selanjutnya siapa yang terkutuk ini? Yesus atau Dengarkan Yudas? dulu. Oke, dengarkan dulu ya, dengarkan. Pilatus sendiri tidak berani menyalibkan Yesus. Namun, orang-orang Yahudi yang memaksa supaya Yesus disalib. Nah, sekarang Ya. siapa yang mati Dia terkutuk dipaksakan. di atas tiang salib? Dia dipaksakan. Siapa yang terkutuk ini? Yesus atau Yudas? Nah, sekarang Yesus ada bikin salah apa? Kan nggak ada. Di nggak ada. hadapan Pilatus tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Makanya Pilatus dia tidak berani mau menyalibkan. Oke. Namun dipaksa sama orang Yahudi. Oke. Nah, siapa yang mati terkutuk ini? Yesus atau Yudas? Yang mati disalib adalah Yesus. Berarti Yesus orang terkutuk. Ya karena pada waktu itu penyaliban itu adalah kutuk. Iya, jadi sekarang Anda mengimani bahwa Yesus itu manusia terkutuk. Bukan. Berarti bukan dia yang disalib. Lah, Loh, yang disalib ini orang Juma. terkutuk atau bukan? Jawab. kau jangan memaksa-maksa Yudas itu. Kau Saya jangan tanya memaksa-maksa sama mu, Yudas. yang disalib ini orang terkutuk atau orang Oke, mulia? sekarang begini saja. Kita deal-dealan saja. Sekarang deal-dealan. Enak kali kau. Sekarang saya ulang kita. pertanyaannya. Dengarkan, Saya ulang. dengarkan. Yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Jawab. Tunjukkan saya satu ayat Alkitab yang mengatakan Yudas disalib. Itu aja. Nggak usah. Loh, tadi kan sudah ditunjukkan. Nggak usah. Tadi Nggak ada. sudah ditunjukkan. Mana? Di ayat berapa? Tadi Matius 27 nomor 5 catatan Oke, kakinya. saya bacakan. Mati pada Saya saat bacakan. itu hanya Dengarkan. berlaku Saya baca. terhadap orang yang disalib. Oke. Tadi udah aku jawab. Saya baca kembali ya. Udah baca ditunjukkan kembali, tadi catatannya toh. Jumat, saya jelaskan kembali. Udah turunkan aja monyet ini udah. Dengarkan. Kau jangan ribut. Host, Saya baca. turunkan. Matius Udah, 27. nggak ada gunanya ini, Jangan host. kau takut Jumat. Udah kau turun. Yang takut Kamu ke gereja, buka celana pendeta, colok pakai jari kiri aja. Telunjukmu, kasih pull, masuk pull, plak. Habis itu kau jilat itu tanganmu sampai puas. Oke ya? Kitabnya sudah jelas, udah telat, udah tadi aja. Sudah sangat jelas dikatakan di situ bahwasanya mati pada saat itu hanya berlaku kepada orang yang disalibkan. Tadi Dinda Hesti udah menunjukkan itu. Oke, tapi dia ngeyel. Inilah bukti bahwa dia ini setan. Karena hanya setan yang mau membunuh orang yang benar. Kenapa orang Kristen ini mau sekali Yesus itu mati? Ada apa dengan Kristen ini? Kita ini tidak mengimani Yesus yang mereka sembah sebelayaknya mereka imani. Tapi kita berjuang mati-matian kemudian untuk membela Yesus agar dia tidak dihina, agar dia tidak dibunuh. Tapi orang Kristen ini mau sekali Yesus itu dibunuh. Kenapa? Karena angkatan jahat diberikan tanda oleh Yesus. Angkatan jahat mau tidak mau harus beriman kepada anak manusia mati bangkit pada hari ketiga.
Makanya orang Kristen yang angkatan jahat ini pingin kali Yesus itu mati. Karena kalau Yesus tidak mati di salib, tidak ada yang bangkit pada hari ketiga. Sehingga Yudas pun yang disalib dipaksakan. Itu adalah Yesus. Yang penting ada yang bangkit hari ketiga. Karena dengan kebangkitan orang yang masuk ke dalam goa ini, maka disitulah keselamatan bagi orang Kristen. Tidak ada keselamatan bagi orang Kristen kalau tidak ada tanda Yunus. Tapi sayangnya kebangkitan orang yang mati di atas tiang salib ini pada hari ketiga ternyata adalah tanda untuk orang-orang jahat. Kenapa mati-matian? Kenapa mereka harus mengikuti setan? Setan mau supaya Yesus itu disalibkan. Makanya setan masuk ke dalam diri Yudas. Makanya setan masuk ke dalam imam-imam kepala. Sehingga imam-imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mahkamah agama membuat kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 kita baca nomor 4-nya. Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka bikin tipu muslihat. Karena apa? Mereka dirasuki setan. Matius 26 nomor 29, imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian palsu. Karena mereka dengki, ingin membunuh Nabi Allah. Sehingga Allah kemudian menyelamatkan nabinya dan membalas tipuan mereka. Nah, faktanya hari ini Tuhan sudah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Terbukti mereka pingin kali misi iblis itu terlaksana, yaitu membunuh orang yang benar. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Orang benar itu akan diselamatkan. Dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Sedangkan yang terkutuk di situ jelas sekali adalah orang yang makan uang suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Diterangkan dalam Matius 26 nomor 14 nomor 16. Yudas menerima 30 uang keping perak dari imam-imam kepala. Oke? Jadi siapa yang makan suap? Itulah yang terkutuk. Di dalam kitabnya Yahudi sudah sangat jelas dikatakan. Ulangan 27 nomor 25. Siapakah orang yang terkutuk itu? Orang yang terkutuk adalah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Matius 26 nomor 14 16. Yudas. Siapa orang yang benar dan orang yang tidak bersalah? Yesus. Pilatus dan juga Herodes tidak menemukan kesalahan sedikit pun kepada Yesus. Dan memang Yesus dikatakan sebagai hamba yang suci. Berarti Yesus adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti karena dia adalah kebenaran, dia benar. Dia tidak boleh disalib. Karena yang disalib itu adalah orang terkutuk. Orang yang dikutuk ini karena makan suap. Disebabkan karena ingin menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Itu jelas itu. Maka siapakah yang terkutuk? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa kemudian orang fasik? Yudas. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang mati di atas tiang salib? Orang Yudas. terkutuk. Iya betul. Orang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Tak ada. Apa sebabnya Yudas terkutuk? 1. Pengkhianat. 2. Fasik. 3. Menerima suap. 4. Apalagi? Dia menginginkan Yesus orang benar ini dibunuh. Maka apakah Tuhan akan tinggal diam? Tidak. Tuhan mengatakan Tuhan akan menggantikan orang benar. Orang fasik, pemakan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Maka siapa kemudian yang mati di atas tiang salib? Kesimpulannya adalah Yudas Iskariot. Oke, kenapa teman orang tadi diturunkan? Karena sudah tidak berguna. Kalau cuma hanya ngeyel,
daripada kita habiskan air liur, mending diturunkan. Naikkan oten-oten yang masih bisa kita selamatkan dari kegilaan. Oke Bang, izin Bang menyapa Beni Samosir. Selamat sore. Agama apa? Selamat sore, Oten dong. Agama apa Bang? Bunda Esti, Oten selamat. dong, hati-hati. Sabar dulu Sancan, sabar aku nyapar sini dulu. Beni Samosir, agama apa? Kristen Bunda. Oke, silakan Apang mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau membantah, silakan. Sancan, aku tahu kamu Kristen, jadi kau diam aja. Aku mau pembukaan ya mungkin selamat Idul Fitri buat umat Islam yang merayakan seperti Kasih. itu. Buat Bang Zuma, buat yang lainnya juga dan buat yang di bawah seperti itu. Aku mau menyanggah nih terkait penyampaian dari Bang Zuma. Aku menurut sejarah ya Bang Zuma ya, mungkin menurut aku sendiri ya, yang disalib itu bukan Yudas. Ini versi aku ya. Nanti Bang Zuma tinggal sanggah aja. Yang disalibkan itu adalah Yesus. Kenapa saya bilang Yesus yang disalibkan? Menurut sejarah awalnya itu Kristen itu pengertiannya itu pengikut Kristus seperti itu. Yesus turun ke bumi tidak membawa agama, lalu melainkan dia menyalibkan dirinya untuk menebus dosa manusia seperti itu. Allah Bapa adalah definisinya, Allah Bapa adalah sang sumber, sedangkan Yesus adalah nama kemanusiaannya sewaktu di bumi seperti itu. Nah, Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia dipanggil Bapa seperti itu. Seperti tertulis di kitab Yesaya ya, kalau nggak salah ya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Sebentar aku buka dulu. Yesaya 4 dan 5 itu berbunyi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia karena telah dipukul dan ditindak Allah. Ayat 5-nya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itu maksud aku kenapa Yesus disalibkan, karena saya sendiri pribadi punya alasan tersebut seperti itu. Oke, silakan Bang Zuma boleh menanggapinya. Oke, baik. Jadi kalau yang menggunakan Yesaya 53 untuk kemudian menjelaskan terkait penyaliban, itu hanya orang Kristen. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah menggunakan Yesaya 53 itu. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap orang benar. Yesaya 53 ini itu bercerita tentang Bani Israel. Bisa dibaca dari data Yesaya 52 atau 51. Jadi kata kita di situ adalah orang-orang Israel saja. Di situ jelas dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, akulah dia. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Jadi yang diceritakan ini tentang orang-orang Israel. Tuhan telah menunjukkan tangannya dan kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita.
itu tidak bercerita tentang orang Kristen. Bergembiralah bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan telah menebus Yerusalem. Yerusalem yang ditebus, bukan yang lain. Sesungguhnya hambaku yang berhasil, ia ditinggalkan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya jelaskan tentang lahirnya Raja Hosea, yang mana dia akan dia disebut dengan Immanuel di sana. Jadi